Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarifah Yuni Lestari dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya dengan NIM 06101182429004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas remedial dari mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan elektrolit serta contohnya. Sebelum itu, sebelum kita membahas tentang elektrolit dan non-elektrolit, kita harus paham dulu nih, apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen, artinya tercampur sempurna sehingga tidak bisa dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Misalnya, saat kamu melarutkan gula ke dalam air, kamu tidak bisa lagi melihat butiran gula. Semuanya larut dan menjadi satu dengan air. Nah, larutan bisa dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa bisa? Karena larutan ini mengandung ion-ion bebas yang bisa bergerak. Misalnya, ketika kamu melarutkan garam dapur ke dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion natrium dan ion klorida. Ion-ion ini bergerak bebas di dalam air dan menjadi pengantar listrik. Ini juga berlaku pada asam kuat seperti HCl atau H2SO4 dan juga pada basa kuat seperti NaOH. Tapi tidak semua larutan elektrolit sama kuatnya. Dalam menghantarkan listrik, ada yang disebut elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah zat yang larut dan terionisasi sepenuhnya di dalam air. Setiap molekulnya berubah menjadi ion karena jumlah ion sangat banyak. Listrik bisa mengalir dengan sangat baik, contohnya HCl, NaOH, atau KCl. Sedangkan elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian, artinya tidak semua molekul berubah menjadi ion. Sebagian besar masih berupa molekul utuh, karena itu ionnya lebih sedikit dan kemampuannya mengantarkan listrik juga lebih lemah. Contohnya seperti asam asetat atau amoniak. Ini biasanya terlihat pada uji laboratorium, di mana lampunya hanya menyala redup atau berkedip saja. Nah, kalau larutan non-elektrolit adalah kebalikannya nih. Mereka tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena mereka tidak menghasilkan ion saat dilarutkan di dalam air. Molekul-molekulnya tetap utuh dan tidak terpecah menjadi ion. Contohnya seperti larutan gula, alkohol, atau urea. Walaupun larut, mereka tidak bisa menjadi pengantar listrik. Jadi, kalau diuji dengan alat uji elektrolit, lampu mereka tidak akan menyala sama sekali. Nah, kita tuh dapat menjelaskan perbedaan larutan ini melalui percobaan sederhana, menggunakan baterai, kabel, lampu kecil, dan elektroda. Masukkan elektroda atau paku ke dalam larutan, lalu sambungan ke baterai. Kalau lampunya menyala terang, berarti larutannya itu elektrolit kuat. Kalau redup, berarti elektrolit lemah. Dan kalau tidak menyala sama sekali, artinya itu larutan non-elektrolit. Percobaan ini sering dilakukan di laboratorium, dan kita dapat memahami perbedaannya melalui percobaan tersebut. Baiklah, kesimpulan itu adalah dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik tergantung pada tidaknya ion di dalam larutan. Elektrolit memiliki ion dapat menghantarkan listrik semakin banyak ion, semakin kuat daya hantarnya. Elektrolit kuat terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah hanya sebagian. Sementara itu, non-elektrolit tidak punya ion, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Itu saja penjelasan saya mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.